Jadi kadang-kadang kita terpaku dengan kadar gula darah atau kadar HbA1c pada pasien diabetes. Ini konteks pertanyaannya adalah pada pasien diabetes, Coach Edi. Nah, mohon maaf sekali lagi mohon maaf sekali lagi karena ini udah dibahas atau sudah disampaikan dan kasusnya mengenai Ibu Rosmini. Ya, ketika kita mengejar kadar gula darah, ketika kita mengejar untuk menurunkan kadar gula darah, menurunkan HbA1c, dan apa yang dilakukan? Nanti bicaranya VR4. Setuju ya? Bicaranya ini, gak kekejar nantinya. Makanya ketika bicara bulan gak berhasil. Ini harus kita harus ada edukasi seperti ini. Ini yang kadang-kadang salah. Kenapa? Karena ingat loh, kasus Ibu Rosmini saja, bayangkan sampai 500, 400. HbA1c-nya pasti di atas 8, mungkin 10, 12. Karena yang normal itu di bawah 6, 5, dan lain sebagainya itu HbA1c. Untuk mengejar itu sulit. Apalagi dalam konteks waktu 1 bulan. Nah, saya ingin gabungkan statement ini, mohon maaf nih, saya akan gabungkan statement ini dengan apa yang disampaikan sama Coach Edi. Bukan 1 bulan loh Coach Edi, 1 minggu loh. 1 minggu turun berat badan. Apa artinya? Kalau Coach Edi pada saat itu diperiksa HbA1c-nya, itu juga sama turun. Kalau Coach Edi diperiksa pada saat itu kolesterolnya, itu juga significantly decrease, significantly turun. Yang ditimbangkan cuma berat badan kan, ada penurunan berat badan. Tapi seluruh parameter itu pasti membaik. Tekanan darah membaik, fisik membaik, semua membaik. Jadi jawabannya bagaimana kita bisa mengejar HbA1c bisa turun dari angka 8, katakanlah, saya persisnya seberapa, maka lakukan seperti yang Coach Edi disampaikan tadi. Kita gabungkan. Suka apa nih? Aduh saya nggak bisa kopi. Kebetulan VKP kita ada kopi. Kita adakan VR4. Tapi ingat ya, olahraga, makanan dirubah total. Tidak ada lagi makanan, karena balik lagi ke yang tadi, pembuluh darahnya loh. Kalau pembuluh darah tidak mengalami perbaikan, tidak mengalami vasodilatasi oleh karena Campevira parviflora, jangan harap HbA1c turun. Apalagi dalam konteks 1 bulan. Jadi kita balik lagi, kita punya doa untuk pertanyaan tadi, kita sama-sama berdoa harus sukses dalam 1 bulan. Dengan cara apa? Produk sudah disediakan. Ingat, yang bersangkutan yang harus ngerubah, yang bersangkutan harus mencapai 1 bulan targetnya. Olahraga, pola makan, stresnya juga dirubah, manajemen stresnya juga dirubah. Mohon maaf, nilai spiritualnya juga ditingkatkan, dan lain sebagainya. Itu yang akan menunjang 1 bulan tercapai. Saya tidak ada keraguan, karena saya sudah bisa melihat dari statement Coach Edi 1 minggu loh. Terus 1 minggu dilanjutkan lagi sekarang dalam konteks 4 minggu. Waduh, hasilnya luar biasa, dan itu membanggakan kita semua. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa Pak Coach? Bicaranya? Yang terakhir adalah mana nih? Boleh tanya lagi, Coach, sebentar tadi lihat banyak. Metoksinya, metoksiflavonnya. Cuman metoksiflavon 5,7 atau semuanya? Nah, ini harus factory ini. Kalau saya yang ditanyakan, saya akan ambil semua metoksiflavon itu. Why? Sekarang pertanyaan why? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan telah memberikan semua metoksiflavon itu. Belum nanti kita bicara polifenolnya, belum kita bicara lagi flavonoid yang lainnya. Ingat ya, yang menitipkan itu adalah Yang Maha Penyembuh. Kenapa disebutkan metoksiflavon dengan sekian molekulnya? Kenapa? Karena penelitian melakukan satu ekstraksi berulang-ulang, ekstraksinya tidak sederhana, kemudian dilakukan isolasi, diambil. Saya ingin ngambil metoksiflavon yang ini saja loh, kemudian diteliti. Ya. Dan setelah diteliti kemudian diidentifikasi, dikasih nama. Volten. Halo. Ini adalah penelitian yang menggugahkan buat kita, tapi ingat ya, secara keseluruhan apa yang ada di dalam jahe hitam telah dititipkan oleh Yang Maha Penyembuh. Jadi buat saya tidak akan ragu. Ini isinya adalah A saja atau seluruhnya saya akan ambil. Karena kita ada kekuatan di sana. Mudah-mudahan bisa menjawab Coach. Jadi saya senang banget bisa silaturahmi. Terima kasih Dok. Bareng-bareng teman-teman. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Inti dari pertemuan kita malam ini teman-teman semuanya, apapun penyakitnya,
Viavo ini solusi yang sudah ditemukan. Tapi satu lagi, dibantu dengan pola makan. Saya mau detailkan lagi sedikit, Dok. Mungkin teman-teman di ruangan ini supaya kebayang apa yang harus dilakukan. Jadi pertama, teman-teman semua yang biasanya sarapan gorengan, nah, ganti dengan ubi rebus, ganti dengan pisang rebus, bukan pisang goreng. Itu yang diajarkan oleh Dr. Setio. Kemudian siang harinya biasa jam 10 kalau kita makan seperti itu, jam 10 udah lapar. Apa yang saya makan? Pisang aja sampai kenyang. Nanti makan apa lagi? Buah pir sampai kenyang. Terserah buah apapun yang teman-teman suka. Dok, saya itu kemarin sampai buah duku, Dok. Itu makan 2 kilo sendirian, Dok. Sampai kenyang. Nah, saya ingat begitu saya lapar saya makan sampai kenyang karena saya suka buah duku ya, buah duku sampai kenyang. Dan itu terbukti teman-teman. Yang tadi ngejar untuk supaya gula darahnya itu turun dalam 1 bulan, caranya seperti itu salah satunya. Konsumsi Viavo secara rutin, mungkin sesuai dengan dosis yang seharusnya. Yang kedua, hindari pola makan yang seperti itu. Yes. Tapi Dok, ini ada pertanyaan lagi Dok. Kan kalau kita makan buah, kita kan manis nih. Makan buah manis. Apakah itu nggak masalah Dok? Kalau orang diabetes? Sama halnya dengan yang tadi kita bicara metoxiflavon. Kenapa metoxiflavonnya banyak? Jangan ada debat di sana. Yang menentukan, yang mau menentukan. Oke. Sekarang bagaimana dengan buah manis? Pertanyaan saya sederhana, siapa yang memberi rasa manis itu? Allah. Tuhan. Dan bukan gula. Ingat loh, dia manis tapi bukan glukosa, Pak. Oh. Let's say kita bicara sawo. Sawo kan manis sekali kan? Atau nanas madu. Manis sekali kan? Lengkeng, manis sekali. Lengkeng lah. Taruh di meja makan kita. Semut datang nggak? Tidak satu sang semut itu tidak akan datang, tidak akan nempel di sana. Oke. Karena dia tidak bisa mencium glukosa di sana. Tapi rasanya manis sekali. Tapi kalau butiran gula nih, netes di meja makan kita, apalagi meja makannya itu warnanya hitam gitu, jadi kelihatan banget si kristal. Pasti akan, bukan hitam, putih, karena si sang semut akan datang. Atau madu yang bohong lah. Gula yang ditambah sedikit madunya, tapi gulanya banyak banget. Tetesin. Dalam hitungan detik, Coach. Dalam hitungan detik loh, Coach. Semut di rumah kita tuh datang dari mulai semut yang kecil sampai semut yang karena gula di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan terkecoh oleh karena manis. Saya akan menganjurkan sawo, duren, nangka, apalagi yang pokoknya yang lezat-lezat di buah itu justru untuk menyembuhkan diabetes. Oke. Banyak Coach. Ini luar biasa. Ini ketika ini didampingi dengan Viavo, ketika kita sudah kenal dengan Volten, harusnya tidak boleh ada yang diabetes lagi, tidak boleh ada yang sakit. Iya. Itu semangat saya. Kenapa saya keliling kemana-mana? Karena semangat itu saya tidak ingin ada orang yang sakit. Ini luar biasa. Teman-teman kalau diskusi dengan Dr. Setio semakin dalam, kita betul-betul tahu. Saya sampai teman-teman mungkin nggak sadar bahwa kalau kita pusing minum apa? Aspirin kan? Padahal, kata Dr. Setio, di pisang itu tuh ada aspirinnya. Yes. Itu contoh sederhananya seperti itu. Artinya untuk diabetes, di buah yang Anda suka, itu ada yang manis itu, buah yang manis itu ada metformin, ada glikasid, ada glibenclamid, ada sulfonylurea, itu mutlak gitu. Tapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan telah menitipkan obat-obat itu. Tapi yang terjadi demikian juga dengan di jahe hitam, Coach. Sama. Apalagi jahe hitam. Itu. Betul. Teman-teman, diskusinya asik kan ya? Diskusinya asik kan? Satu waktu kita akan buat lagi dan kita akan